Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 260101. Jadi ini adalah pertemuan 0204 atau pertemuan ke-8 kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita mulai beralih ke yang namanya bilangan Fibonacci ya. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke algoritmanya, pastinya kita mau cari tahu dulu apa sih bilangan Fibonacci itu ya. Nah, jadi bilangan Fibonacci adalah deret bilangan di mana setiap bilangan adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Deret ini dimulai dari 0 ya, 0 dan 1 gitu ya. Nah, jadi setiap deret Fibonacci itu pasti dimulai dari dua angka ya. Nah, karena kalau eh, cuma satu angka gimana gitu ya mau membentuk pola gitu ya. Karena bilangan Fibonacci kan kalau kita lihat definisinya ya, ini kan penjumlahan dari dua bilangan. Berarti kita harus punya modal gitu ya, modal berupa dua bilangan gitu ya untuk membentuk pola Fibonacci-nya. Nah, kalau misalnya cuma satu angka doang nggak akan bisa gitu ya kita membentuk pola Fibonacci-nya. Kan makanya kita harus punya modal yaitu 0 dan 1 gitu ya. Nah, jadi 0 dan 1 ini anggap aja modalnya gitu ya. Nah, bukan bilangan Fibonacci-nya. Nah, bilangan Fibonacci-nya itu dimulai dari satu yang ini ya. Nah, yang setelah satu ini ya. Nah, satu yang ini itu baru dimulai dari ya bilangan Fibonacci-nya. Nah, satu ini itu hasil dari satu ditambah nol gitu ya. Nah, kemudian dua ini itu hasil dari satu ditambah satu ini. Dan tiga adalah hasil dari dua ditambah satu ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara membentuk bilangan Fibonacci. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu bilangan Fibonacci dan gimana cara membuat polanya, sekarang waktunya kita mencoba untuk kenalan dengan algoritma bilangan Fibonacci ya. Nah, jadi algoritma bilangan Fibonacci ini sebenarnya ada dua ya pada dasarnya ya. Yang satu itu pendekatan iteratif, yang satu itu pendekatan rekursif. Akan tetapi yang akan kita bahas itu cuma pendekatan yang iteratifnya doang gitu ya. Nah, sedangkan pendekatan yang rekursifnya itu nggak akan kita bahas ya di kelas ini karena kenapa? Karena di kelas ini kita belum kenal gitu ya dengan yang namanya rekursif. Jadi kita masih belum belajar gitu ya algoritma rekursif itu kayak gimana sih. Nah, jadi daripada nanti bingung ya eh, bentuknya kayak gimana, cara kerjanya gimana ya, mending kita skip dulu ya. Nah, karena emang kita memang belum belajar ya rekursif gitu ya. Nah, jadi kita fokus dengan pendekatan iteratif aja ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat gimana sih pseudocode dari algoritma bilangan Fibonacci dengan pendekatan iteratif ini. Mari kita lihat. Oke, ini dia pseudocode dari algoritma bilangan Fibonacci yang versi iteratifnya ya. Nah, pastinya kita awali dengan mulai dulu ya untuk pseudocode-nya ya. Nah, dan setelah mulai kita masukkan posisi n. Nah, maksudnya posisi n ini artinya kita pengen lihat bilangan Fibonacci keberapa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau n sama dengan 0, tampilkan 0 lalu selesai. Kalau n sama dengan 1, tampilkan 1 lalu selesai. Nah, kenapa kayak begitu? Karena pada dasarnya 0 dan 1 itu kan seperti yang udah aku sebutkan ya, itu modal gitu ya. Pada dasarnya modal untuk membentuk pola-pola Fibonacci berikutnya gitu ya. Nah, makanya 0 dan 1 ini tuh memang disengaja sudah ada gitu ya sebelum algoritmanya itu jalan gitu ya. Nah, karena sudah ada duluan ya, maka kalau kita memilih untuk menampilkan bilangan ke 0 atau 1 ya, maka kita langsung tampilkan aja ya, lalu selesai gitu ya. Jadi algoritmanya nggak jalan, selesai ya. Nah, nah kenapa n-nya itu bisa sama dengan 0 gitu ya, bukannya eh, sama dengan satu ya bilangan pertama itu ya. Nah, jadi gini ya teman-teman, bilangan Fibonacci itu dimulai dari 0 ya, bukan dimulai dari satu ya. Sama kayak index array gitu ya, yang dimulai dari 0 gitu ya. Nah, bilangan Fibonacci juga bukan dimulai dari bilangan satu gitu ya. Jadi bilangan pertama Fibonacci adalah 0, bilangan ke 0, bukan bilangan ke satu gitu ya.
Nah, makanya di sini kita bisa banget gitu ya kalau kita pengen menampilkan bilangan ke nol gitu ya. Nah, karena ini sama aja dengan bilangan pertama ya. Nah, terus kita buat A sama dengan nol gitu ya. Nah, dan kita buat B sama dengan satu ya. Nah, ini lagi dan lagi ini modalnya gitu ya. Tanpa kedua variabel ini ya pola Fibonacci-nya nggak akan kebentuk. Nah, seperti itu. Kemudian kita bikin perulangan dari I sama dengan 2. Nah, jadi I-nya sama dengan 2 karena modalnya kan udah ada nih 0 dan 1 gitu ya. Yang dimana 0 ini adalah bilangan ke 0 dan 1 ini adalah bilangan ke 1. Jadi kita lanjutnya ke bilangan kedua gitu ya. Nah, makanya I-nya sama dengan 2 sampai N gitu ya. Nah, terus kita bikin variabel baru ya di dalam perulangan ini yaitu variabel C. Nah, jadi C ini itu nilainya adalah sama dengan A ditambah B gitu ya. Nah, jadi A-nya kan 0 gitu ya, B-nya itu 1. Nah, berarti nilai C-nya nih untuk sementara ya, itu 1 gitu ya. Untuk perulangan pertama. Nah, terus kita perbarui A menjadi B dan B-nya menjadi C gitu ya. Karena pola Fibonacci kan terus bergeser gitu ya. Maka otomatis modalnya juga harus bergeser gitu ya. Makanya A-nya geser jadi B, B-nya geser jadi C gitu ya. Nah, terus kalau sudah selesai perulangannya ya, maka kita tampilkan nilai B. Nah, mungkin sampai sini ada yang bertanya, kenapa bukan nilai C yang ditampilkan? Kenapa malah nilai B yang ditampilkan? Karena gini ya, teman-teman, nilai C kalau kita perhatikan itu cuma apa ya? Bisa dikatakan aku nyebutnya tuh kayak pivot gitu ya. Pivot untuk mengendalikan alur ya, alur pembentukan pola Fibonacci gitu ya. Jadi pada dasarnya C ini tuh bukan data gitu ya, data atau bilangannya gitu ya, bilangan Fibonacci-nya. Ya kan? Jadi cuma pivot gitu ya. Nah, makanya nilai C-nya ini kita skip gitu ya, kayak cuma sekedar pivot buat ngarahin kita gitu ya dalam pembentukan Fibonacci-nya. Jadi yang menampung bilangan Fibonacci ya, itu pada dasarnya cuma A dan B doang gitu ya. Dan kita pilih nilai B ya. Nah, nilai B itu lebih tepat daripada nilai A gitu ya. Nilai A itu nilai sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya kita pengen melihat bilangan Fibonacci ke-7, maka yang nilai A ya, nilai A itu adalah bilangan Fibonacci ke-6 gitu ya. Sedangkan B itu adalah nilai Fibonacci ke-7 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan setelah itu ya pastinya kita akhiri dengan selesai gitu ya. Nah, seperti itu. Dan untuk memudahkan pemahaman, kita akan lihat contoh trace eksekusinya. Oke, ini dia contoh eksekusi ya jika Fibonacci yang kita pengen tampilkan itu adalah 7 gitu ya. Nah, jadi kita pengen lihat bilangan Fibonacci ke-7 itu apa ya. Nah, jadi proses iterasinya tuh gini ya. Nah, awalnya A sama dengan 0, B sama dengan 1 ya. Nah, ini adalah modal awalnya ya, ingat. Nah, dan kita mulai dari I sama dengan 2 dulu ya. Nah, pada iterasi I sama dengan 2 ya, perulangan pertama ini ya, itu C-nya adalah 1 ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1 ya. Nah, terus perulangan berikutnya ya, ketika I-nya sama dengan 3 ya, C-nya itu bertumbuh ya. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Yang dimana 1 ini adalah milik A dan 1 yang ini adalah milik B ya. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Nah, kemudian A sama dengan 1 ya. Nah, 1 ini adalah nilai dari B yang perulangan sebelumnya dan B sama dengan 2 yang dimana 2 ini adalah nilai C yang sekarang. Yang 2 ya, yang ini. Nah, begitu. Dan seterusnya ya. Polanya itu kayak gini terus ya sampai tiba I sama dengan 7. Nah, pada I sama dengan 7 ya. I-nya kan sudah sama dengan N gitu ya. Nah, maka I sama dengan 7 adalah perulangan terakhir atau iterasi terakhir ya. Nah, di sini kalau kita lihat C sama dengan 5 ditambah 8 sama dengan 13, A ditambah A sama dengan 8, B sama dengan 13. Nah, kalau kita perhatikan C dan B itu nilainya sama gitu ya. Sama-sama 13, tapi yang kita tampilkan adalah yang B gitu ya. Sedangkan yang C-nya itu nggak kita tampilkan karena ya cuma pivot gitu ya.
Nah, B inilah yang beneran memegang nilai Fibonacci yang sebenarnya gitu ya. Makanya kita pilih tampilkan B, dan nilai B adalah 13, maka outputnya adalah 13 ya. Dan kalau kita lihat ya, deret lengkapnya itu kurang lebih seperti ini ya. Itu bilangan pertamanya itu tuh, kalau kita lihat F0 ya, artinya bilangan ke 0 atau bilangan pertama itu adalah 0. Kemudian 1, kemudian 1, kemudian 2 ya, kemudian 3, kemudian 5 ya, kemudian 8, kemudian 13 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi eh, kurang lebih seperti itu untuk contoh eksekusinya, dan sekarang langsung aja kita pergi ke tools untuk melihat algoritma ini bekerja lebih lanjut. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam toolsnya ya. Nah, jadi kita akan pergi ke Fibonacci ke N yang iteratif ya. Nah, sedangkan yang rekursifnya kita skip aja ya, nggak kita pelajari karena tentu saja akan membingungkan karena kita belum mempelajari konsep dari rekursi. Oke, langsung aja kita pergi ke yang iteratif ya. Nah, jadi kita akan lihat dulu ya N-nya nih berapa nih. Oke, N-nya adalah 9. Ya, cukup standar gitu ya. Mungkin kita akan coba naikkan sedikit ya, jadi 10 gitu ya misalnya. Oke. Nah, 11 mungkin sedang ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung aja play ya. Kita akan lihat bagaimana algoritma ini bekerja. Oke, kita lihat. Pertama-tama pastinya ada Fibonacci ke 0 itu 0, Fibonacci ke 1 itu 1 sebagai modal, kemudian 1 ditambah 0 1, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Nah, kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kemudian 5 ditambah 3 sama dengan 8. Dan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Dan 13 ditambah 8 hasilnya 21. 21 ditambah 13 hasilnya 34. 34 ditambah 21 hasilnya adalah 55. Dan 55 ditambah 34 hasilnya adalah 89. Dan selesai ya sampai sini. Nah, jadi 89 adalah bilangan Fibonacci yang ke-11 ya. Nah, jadi ini adalah outputnya gitu ya. Nah, biar lebih jelas kita akan coba minta penjelasan dari AI Visual Lecture-nya ya. Nah, agar langkah-langkahnya lebih jelas. Oke, jadi kita awali dengan 0 dan 1 ya pastinya ya sebagai modal ya. Nah, kemudian ya saatnya kita menghitung Fibonacci kedua gitu ya. Nah, dengan menjumlahkan dua nilai sebelumnya ya, yang 0 dan 1 ini ya. Nah, jadi 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian Fibonacci ketiga ya, itu kita jumlahkan 1 ya, 1 ditambah 1 yang ini ya. Fibonacci kedua dan Fibonacci ke 1 ya, hasilnya adalah 2. Nah, kemudian Fibonacci keempat kita tambahkan Fibonacci ketiga dan Fibonacci kedua ya, hasilnya 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Nah, begitu terus polanya ya, polanya sama ya, kayak gitu terus ya. Kita jumlahkan dua bilangan sebelumnya ya untuk menghasilkan bilangan saat ini gitu ya. Nah, misalnya Fibonacci keempat gitu ya. Nah, berarti kita harus menjumlahkan Fibonacci kedua dan Fibonacci ketiga untuk mendapatkan nilai dari Fibonacci keempat. Nah, jadi polanya tuh gitu terus gitu ya. Sampai tiba kita menghitung Fibonacci ke terakhir gitu ya. Nah, Fibonacci ke 11 gitu ya. Nah, berarti kita jumlahkan gitu ya. Fibonacci ke 10 dan Fibonacci ke 9-nya ya, yaitu 34 ditambah 21 hasil 55 ya. Fibonacci ke 10 55 ya. Dan Fibonacci ke 9 adalah 34, hasilnya adalah 89. Dan selesai gitu ya. Fibonacci ke 11 dapat dinyatakan 89 gitu ya. Dan untuk kompleksitasnya sendiri adalah ON gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang rekursif ya, itu akan lebih lambat ya pastinya ya. Intinya yang versi rekursif itu lebih lambat dari versi yang iteratifnya gitu ya. Jujur aku lupa sih kompleksitasnya gimana, yang jelas lebih lambat gitu ya. Nah, jadi kurang efisien gitu ya untuk
n yang gede gitu ya. Kalau untuk n yang di bawah 20 mungkin masih oke gitu ya. Tapi kalau n-nya udah gede, udah di atas 20 mungkin udah agak lemot gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang iteratif untuk 50 ke atas ya, n 50 ke atas mungkin masih bisa gitu ya. Nah, oke. Setelah kita mengetahui cara kerja algoritmanya, sekarang langsung aja kita salin ya. Kita akan bermain-main dengan algoritma ini ya di compiler. Oke, kita hapus dulu seperti biasa. Ups. Nah, oke. Dan langsung kita salin. Nah, pertama-tama sebelum kita main-main ya, pastinya kita akan lihat dulu outputnya. Apakah outputnya udah benar sesuai dengan investigasi kita ya, yaitu 89. Dan ternyata benar ya, outputnya adalah 89. Nah, karena udah benar, sekarang waktunya kita akan modifikasi algoritma ini ya, karena pastinya kita nggak akan puas kalau hanya dengan mengcopy paste kode. Oke, kita hapus dulu komentarnya ya, biar enak ya, karena ini ngeganggu pemandangan. Karena jujur aja aku kalau ngoding tuh emang jarang ya pakai komentar gitu ya, nggak terbiasa gitu ya kalau boleh jujur. Oke, kita tulis dulu requirementnya ya. Jadi ini kan kalau kita perhatikan ya, dia hanya mencetak bilangan Fibonacci ke n. Nah, aku pengen algoritma ini tuh mencetak deret Fibonacci, bukan satu bilangan Fibonacci doang, deret ya, dari 0 sampai n gitu ya. Nah, jadi gitu, kita tulis requirementnya di sini ya, buat agar algoritma berikut menjadi algoritma yang menghasilkan deret Fibonacci. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang waktunya kita mulai ya. Pertama-tama kita biarkan aja deh, nggak usah pakai input ya. Jadi kita pakai inisialisasi aja ya, nggak usah pakai input ya. Nah, jadi kita biarkan aja n-nya sama dengan ya terserah gitu ya, mau 11 atau 10 gitu ya. Tapi kita biarkan aja 11 ya untuk sementara waktu. Nah, sekarang kita akan langsung aja bikin perulangan gitu ya. Nah, kita bikin perulangan karena kita pengen membentuk deret gitu ya. Nah, kita mulai dari i sama dengan 0 dulu gitu ya. Oh ya, ini kita hapus dulu ya. Nah, karena kita sekarang pakai deret ya, pakai for gitu ya. Nah, oke. Nah, ini i-nya kurang atau sama dengan n gitu ya. Nah, karena kita pengen juga mencetak yang ke 11-nya gitu ya, bilangan ke 11. Kalau nggak pakai sama dengan, yang dicetak nanti cuma sampai bilangan ke 10 gitu ya. Oke. Plus plus. Nah, kita langsung aja si out ya. Kita panggil ini ya, Vip. Panggil functionnya ya, Vip iteratif. Nah, seperti ini. Oke. Dan biar lebih rapi kita coba kasih spasi. Nah, seperti ini. Dan langsung aja kita run ya. Nah, kita lihat ya, dari 0 sampai 89 itu gimana sih deretnya. Nah, kita lihat ya, ada 0, ada 1, ada 1, ada 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89 ya. Nah, benar ya. Jadi ini adalah deret Fibonacci yang terbentuk ya, dari 0 sampai 11 gitu ya, bilangan ke 11. Nah, sekarang kita akan coba gedein sedikit deh n-nya. Coba kalau 20 ya, gimana ya? Mari kita lihat ya. Oke, kalau kita lihat di sini bilangan yang ke-20 adalah 6765. Nah, teman-teman jangan kaget ya kalau misalnya ngelihat ada bilangan Fibonacci yang gede banget ya, sampai 4 digit gini, atau bahkan 5 digit, atau bahkan ya pokoknya gede banget gitu ya. Karena emang pada dasarnya bilangan Fibonacci itu nilainya tuh meledak gitu ya. Pertumbuhannya tuh tinggi banget gitu ya, bisa dikatakan begitu. Jadi bedanya tuh jauh banget kan antara n sama dengan 10 dengan n sama dengan 20 gitu ya. Bedanya tuh jauh banget. Nah, n sama dengan 10 itu kan 55. Nah, sedangkan yang n sama dengan 20 ya, yang bilangan ke-20 ya, itu 6000 gitu ya. Nah, bayangkan bedanya jauh banget gitu ya. Nah, kalau bilangan ke-30 mungkin beda
bedanya tuh bakal lebih jauh lagi gitu ya. Nah, kayak N sama dengan 30 nih misalnya ya. Kita akan lihat bilangan ke 30 tuh berapa? Tuh, 832.040, jauh banget. Nah, memang begitu bilangan Fibonacci ya. Pertumbuhannya memang cepet banget, bisa dikatakan gitu ya pertumbuhan nilainya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya ngelihat ada bilangan Fibonacci yang sampai ya sampai kayak raksasa begini gitu ya. Itu memang seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang aku rasa eh requirement-nya masih belum terlalu menantang gitu ya. Jadi aku akan mencoba untuk memodifikasi lebih lanjut algoritma ini. Akan tetapi sebelum kita memodifikasi lebih lanjut ya algoritma ini, seperti biasa kita periksa dulu ya apakah sudah benar gitu ya kodeku ya. Kita lihat. Oke, sudah sesuai quest gitu ya. Nah, jadi eh, kita mencari bilangan Fibonacci dengan pendekatan iteratif dan mencetak deretnya di dalam fungsi main gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah benar gitu ya. Nah, dan sebelum aku lanjut ya, aku pengen ngasih tahu dulu ya kalau misalnya teman-teman pengen deretnya ini tersimpan, maka teman-teman wajib pakai array gitu ya. Barangkali teman-teman perlu gitu ya untuk kepentingan lain gitu ya deretnya ya kan, bukan sekedar eksperimen doang gitu ya, maka teman-teman wajib simpan ke dalam array gitu ya, entah pakai vektor atau pakai array biasa juga ya, intinya disimpan gitu ya ke dalam array gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya, tambahkan questnya ya, quest tambahan ya. Jadi biar lebih menantang kita akan bikin seperti ini ya. Buat agar algoritma berikut menjadi algoritma yang menghasilkan deret Fibonacci yang sekaligus merupakan bilangan prima. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, questnya sekarang makin spesifik gitu ya, makin kompleks gitu ya. Nah, ini akan lebih menantang gitu ya. Jadi kita nggak cuma mencetak deret, tapi kita juga uji keprimaan gitu ya untuk setiap bilangan yang ada di dalam deret Fibonacci-nya. Nah, untuk mempercepat waktu ya, kita copy paste aja ya dari uji keprimaan algoritmanya ya. Kita copy paste di sini ya yang uji keprimaan untuk mempercepat waktu ya, karena kayaknya kalau coding manual kayaknya bakal lama gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita hapus dulu integer main yang ini. Ups. Dan yang ini juga ya kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita sudah punya function kedua ya, yaitu function isPrime, yang dimana function ini akan menguji suatu bilangan apakah prima atau bukan gitu ya. Nah, jadi setiap bilangan Fibonacci yang kita hasilkan itu akan diuji ke dalam sini gitu ya. Nah, untuk memfilter dia nih prima atau bukan. Kalau prima kita cetak, kalau enggak usah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja kita bikin percabangan di dalam sini ya. Nah, jadi kita bikin if isPrime ya. Ups, isPrime. Nah, parameter dari isPrime-nya adalah kembalian dari function ini ya, function fib iteratif ini ya. Nah, oke. Kita copy. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tulis i seperti ini ya. Nah, kemudian cout. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba run apakah sudah sesuai gitu ya outputnya gitu ya. Apakah benar-benar akan hanya mencetak yang bilangan primanya doang gitu ya. Mari kita lihat. Dan ternyata benar ya, dia hanya mencetak yang merupakan bilangan prima doang gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Di sini nggak ada 0 lagi, nggak ada 1 lagi ya. Nggak adanya cuma 2, 3, 5, 13, 8, 9, 2, 3, 3, 1, 5, 9, 7 dan kawan-kawan ya. Ini intinya semua yang tercetak di sini hanya bilangan prima gitu ya. Berarti kode kita udah sesuai gitu ya, sudah benar gitu ya. Nah, mungkin kita coba periksa dulu ya untuk memastikan ya. Kita coba periksa. Oke. Oke, sudah sesuai quest ya, teman-teman. Nah, jadi intinya ya, di sini ya kita hanya menampilkan yang bilangan prima doang gitu ya. Jadi dia pertama-tama ngecek dulu ya bilangan Fibonacci yang kita hasilkan dari function fib iteratif ini melalui function isPrime.
Nah, kalau ternyata dia adalah bilangan prima, baru deh kita cout seperti ini. Nah, kalau misalnya ternyata false, maka dia nggak bakal cout gitu ya. Dia nggak bakal nampilkan bilangan tersebut gitu ya. Nah, jadi dia hanya menampilkan bilangan Fibonacci yang kebetulan prima. Nah, sekarang kita akan lihat penjelasan dari AI Code Lecture-nya ya. Sekalian kita mau lihat kompleksitas kode yang kita tulis ini seperti apa ya. Entah itu waktu atau ruang ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, agak lama. Oke, akhirnya sudah keluar penjelasan dari AI Code Lecture-nya. Kita akan lihat ya. Nah, jadi program ini tuh bertujuan untuk mencari dan menampilkan semua bilangan Fibonacci dari indeks 0 hingga 30 yang juga merupakan bilangan prima ya. Nah, khusus bilangan prima. Kalau dia bukan prima, dia walaupun dia masuk dalam deret Fibonacci, dia tetap gak akan ditampilkan gitu ya. Nah, fungsi ini menghitung ya nilai Fibonacci ke n secara iteratif menggunakan pendekatan dynamic programming berbasis vektor ya. Nah, jadi pada dasarnya kita pakai pendekatan dynamic programming, tapi kita masih belum belajar ya algoritma DP ini ya. Nanti akan kita pelajari nanti ya, masih lama lagi ya. Yang jelas logikanya ya sesuai gitu ya dengan pseudocode yang sudah kita tulis kemarin ya, yang sudah kita pelajari kemarin ya. Oke, akhirnya keluar juga penjelasan dari AI-nya. Sekarang kita akan coba baca ya. Nah, jadi intinya dia akan menampilkan bilangan Fibonacci ya, deret Fibonacci yang kebetulan bilangan prima ya. Nah, itu inti dari kode kita ya. Jadi kalau dia termasuk dalam deret Fibonacci, tapi ternyata dia bukan prima nih, maka dia nggak akan masuk ke dalam deret yang dihasilkan oleh kode ini gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja lihat ke paling bawah ya. Nah, yaitu kompleksitas waktunya ya. Nah, jadi pastinya teman-teman udah paham ya inti dari kode ini ya, cara kerja kode ini ya. Intinya eh, hasilkan dulu bilangan Fibonacci-nya, lalu dicek gitu ya, satu persatu keprimaannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, kompleksitas waktu total program untuk batas n adalah O n pangkat 2 ya. O n pangkat 2 ditambah akar F ya, sigma akar FI ya. Karena pada setiap iterasi I dilakukan komputasi DP serta pengujian prima. Kompleksitas ruang bernilai ON untuk alokasi vektor pada fungsi Fibonacci. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya ada celah untuk kita optimasi lagi ya kode ini. Jadi kode ini pada dasarnya memiliki kompleksitas waktu yang sebenarnya sedikit lambat gitu ya. Jadi kita bisa optimasi lagi. Jadi apa sih yang akan kita optimasi? Nah, jadi yang akan kita optimasi adalah ini ya, di baris if ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini kita sudah memanggil function fib iteratif sebanyak 2 kali dalam setiap pengecekan. Bayangkan 2 kali. Kalau kebetulan dia bilangan prima, dia bakal ngecek sampai 2 kali gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau dia bukan prima, dia ngeceknya sekali doang gitu ya. Nah, tentu ini bakal buang-buang waktu gitu ya kalau kita ngeceknya sampai 2 kali gitu ya. Nah, jadi kita mending bikin aja ya integer di sini ya. Bukan integer ya, pakai long aja ya, karena bilangan Fibonacci kan gede ya. Pertumbuhannya cepet ya. Jadi kita pakai long. Nah, terus kita tulis fib ya. Nah, seperti ini fib sama dengan fib iteratif I ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita tinggal lempar aja nanti fib-nya ini ya ke dalam function isPrime-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi dia panggil sekali function fib-nya lalu disimpan ke fib gitu ya. Nah, simpan ke dalam variabel fib, lalu dia bakal cek gitu ya keprimaan fib ini gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya dia prima,
maka kita akan tampilkan VIP-nya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Maka nanti outputnya nanti sama aja ya, kurang lebih aja gitu ya. Nah, kalau kita coba run ya, itu outputnya sama aja gitu ya. Pada dasarnya sama, tapi kompleksitasnya pastinya akan berbeda gitu ya. Karena yang ini lebih hemat gitu ya. Jadi kita ngeceknya sekali doang gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang bilangan Fibonacci kali ini ya. Nah, jadi lebih tepatnya bukan sekedar bilangan Fibonacci ya, tapi algoritma tentang bilangan Fibonacci ya yang versi iteratifnya ya. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menghadiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.